Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kali ini kita mau bahas soal-soal trigonometri. Oke, biar cepat kita langsung ke soal pertama. Dalam segitiga ABC, jika AB sama dengan 3, AC sama dengan 4, dan sudut BAC sama dengan 60 derajat, maka tan sudut ABC adalah. Kalau kita dapat soal-soal segitiga kayak gini, akan lebih baik jika kita gambar, biar kebayang apa yang kita punya dan apa yang kita cari. Pertama, kita gambar sebuah segitiga, terus kita kasih nama sudut-sudutnya A, B, sama C. Tadi kita tahu AB-nya 3, panjang AC-nya 4. Sudut A 60 derajat, terus yang ditanya tadi sudut ABC. Sudut ABC-nya kita misalin X. Kita geser dulu ke sini. Di sini panjang BC-nya dimisalin dengan A karena berhadapan dengan sudut A. Pertama, kita pakai aturan kosinus buat dapetin nilai A kecil. Terus dengan aturan sinus, kita bakalan dapet sin X. Kalau sin X-nya udah dapet, nanti kita bisa dapetin tan X. Pertama, kita punya aturan kosinus. Karena di sini yang kita cari adalah A kecil, berarti kita pakai rumus yang paling atas. A-nya itu adalah panjang BC, terus B-nya panjang AC, C-nya panjang AB. Kita masukin aja nilai-nilainya. AC-nya 4, AB-nya 3. Kita dapat BC kuadrat sama dengan 13. Berarti BC atau A adalah akar 13. Nah, setelah dapat A, kita kan punya 3 sisi sama 1 sudut. Berarti kita bisa pakai aturan sinus untuk mendapatkan sudut yang lain. Dalam hal ini yang kita mau cari tahu adalah sudut X. Ini aturan sinus. Karena yang kita punya adalah sudut A dan yang kita cari adalah sudut B, kita cukup pakai A per sin A sama dengan B per sin B. Tinggal kita masukin, A-nya tadi akar 13, sin A sama dengan sin 60, B-nya kita tahu 4, tinggal kita cari sin X. Sin 60 adalah setengah akar 3, kita dapat sin X sama dengan 2 akar 3 per akar 13. Nah, karena kita udah punya sin X, kita bisa cari tan X. Buat cari tan X, pertama kita bikin sebuah segitiga siku-siku. Karena sin X itu adalah depan per miring, jadi kita misalin yang ada di depan sudut X adalah 2 akar 3, terus miringnya akar 13. Sisi yang ada di samping X kita misalkan dengan P. Kita akan cari tahu P, dengan begitu kita akan tahu tan X. Buat dapat P, kita bisa pakai rumus Pythagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Jadi akar 13 kuadrat sama dengan 2 akar 3 kuadrat plus P kuadrat. Ini 13, terus 2 akar 3 dikuadratin jadi 12 plus P kuadrat. P kuadratnya adalah 1, kita dapat P-nya adalah 1. Tan X itu kan depan per samping. Tan desak, depan per samping. Depannya kita punya 2 akar 3, terus samping sudut X adalah P. Tadi kita udah dapat P-nya 1, tinggal kita masukin, kita dapat tan X-nya 2 akar 3. Kita lihat lagi ke soal, ada pilihan 2 akar 3 yang E. Soal selanjutnya, jika sin X plus cos X sama dengan setengah, maka sin pangkat 3X plus cos pangkat 3X sama dengan, kita jabarin sin pangkat 3X plus cos pangkat 3X jadi kayak gini. Di soal kita punya sin X plus cos X, kita substitusi,
Tinggal yang belum kita tahu adalah sin X kali cos X. Oke, ini kita tahan sampai sini dulu. Kita cari sin X kali cos X. Tadi di soal kita punya sin X plus cos X sama dengan setengah. Kita kuadratin sisi kiri dan sisi kanan. Kita tahu sin kuadrat X plus kuadrat X sama dengan 1. Dari sini kita dapat sin X kali cos X sama dengan min 3/8. Nah, min 3/8 ini kita masukin ke persamaan yang tadi. Ini kita hapus, kita substitusi, lalu kita dapat 11/16. Kita cek ke pilihannya, 11/16 yang E. Soal ketiga, jika BC sama dengan 16, AC sama dengan 10, dan luas segitiga ABC adalah 40/3, maka AB sama dengan, kita gambar dulu segitiganya, terus kita kasih nama sudut-sudutnya. Panjang BC alias A adalah 16, terus panjang AC atau B adalah 10, luas segitiga 40/3. Yang ditanya adalah panjang AB atau C. Di sini kita punya rumus luas segitiga. Karena kita tahu panjang A dan panjang B, berarti kita pakai rumus yang terakhir. Kita substitusi A sama B-nya sama luas segitiganya. Terus tinggal kita operasiin, kita dapat sin C-nya adalah setengah akar 3. Kalau sin C-nya setengah akar 3, berarti C-nya 60 derajat. Cos C-nya setengah. Kita udah dapat cos C, kita pakai rumus aturan kosinus buat dapetin C kuadrat. Kita masukin A, B sama cos C-nya, kita dapat C kuadratnya adalah 196. Jadi C-nya adalah akar 196 sama dengan 14. Kita lihat ke soal 14 itu D. Next, nilai X yang memenuhi 2 cos kuadrat X plus cos X min 1 sama dengan 0 dengan X antara 0 sampai 180 derajat adalah. Soal ini sebenarnya gampang banget karena kita tinggal faktorin aja persamaan yang kita punya. 2 cos kuadrat X plus cos X min 1 sama dengan 0. Kalau kita faktorin, jadinya 2 cos X min 1 kali cos X plus 1 sama dengan 0. Berarti cos X-nya adalah setengah atau cos X sama dengan min 1. X yang memenuhi cos X sama dengan setengah adalah 60 derajat dan X yang memenuhi cos X sama dengan min 1 adalah 180 derajat. 60 derajat itu adalah pi/3 dan 180 derajat itu adalah pi. Kita lihat ke soal, sepertiga pi dan pi itu adalah A. Jika tan kuadrat X plus 1 sama dengan A kuadrat, maka sin kuadrat X sama dengan, pertama kita punya tan kuadrat X plus 1 sama dengan A kuadrat. Berarti tan kuadrat X sama dengan A kuadrat min 1, tan X sama dengan akar A kuadrat min 1. Terus kita bikin segitiga, tan desak, depan per samping. Kita bikin depannya itu adalah akar A kuadrat min 1, terus sampingnya 1. Berarti kan tan desak depan per samping, jadi memenuhi persamaan ini. Terus sisi miringnya kita misalin dengan P. Kita cari tahu P-nya dengan rumus Pythagoras. P kuadrat adalah akar A kuadrat min 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Akar dikuadratin, akarnya hilang. 1 kuadrat sama dengan 1. Terus min 1 plus 1 saling menghilangkan, jadi P kuadrat sama dengan A kuadrat. Kita dapat P-nya adalah A. Terus yang kita cari adalah
sin X. Sin itu depan per miring. Sisi depan itu adalah akar A kuadrat min 1, sisi miringnya adalah P. Kita udah dapat tadi P-nya adalah A, kita masukin aja. Terus yang ditanya adalah sin kuadrat X, jadi tinggal kita kuadratin. Tanan! Kita dapat A kuadrat min 1 per A kuadrat. Kita cek ke soal, itu adalah E. Soal kesekian, lupa berapa? Sin X sama dengan K, maka 1 min tan kuadrat X per 1 plus tan kuadrat X sama dengan, pertama kita punya sin X sama dengan K. Kita cari dulu tan X. Baru nanti kita dapat tan kuadrat X. Kita bikin segitiga seperti biasa. Sin demi depan per miring. Depannya K, miringnya 1. Sisi samping kita misalin P. Kita cari tahu P-nya. Pakai Pitagoras, 1 kuadrat sama dengan P kuadrat plus K kuadrat. 1 sama dengan P kuadrat plus K kuadrat. P kuadrat sama dengan 1 min K kuadrat. Kita dapat P-nya adalah akar 1 min K kuadrat. Berarti tan X depan per samping. Depannya itu adalah K, sampingnya adalah P. P-nya kita masukin yang tadi. Kita dapat K per akar 1 min K kuadrat. Tan kuadrat X tinggal kita kuadratin. Kita dapat K kuadrat per 1 min K kuadrat. Terus yang ditanya soal tadi adalah ini. Kita masukin. Kita operasiin. Kita dapat 1 min 2 K kuadrat. Cara-cara operasinya dianggap udah tahu ya. Soalnya itu gampang dan harusnya memang udah bisa. Cek ke soal yang D. Soal selanjutnya, kita disuruh mengubah bentuk cos theta per 1 min sin theta. Kita kaliin sama 1 plus sin theta per 1 plus sin theta. Kita dapat kayak gini. Terus 1 min sin kuadrat theta itu kan cos kuadrat theta. Terus karena di atas ada cos theta, di bawah ada cos kuadrat theta, sama-sama kita coret, kita dapat 1 plus sin theta per cos theta. Idenya sebenarnya ada di persamaan paling atas, yaitu kita kalikan dengan lawan dari 1 min sin theta, which is adalah 1 plus sin theta. Biar nanti kita dapat 1 min sin kuadrat theta, terus kita ganti dia jadi cos kuadrat theta. Terus hasil ini kita lihat ke soal, itu ada di B. Soal terakhir. Jika alfa plus beta sama dengan pi per 6 dan cos alfa kali cos beta sama dengan 3 per 4, maka cos alfa min beta adalah, kita punya alfa plus beta adalah pi per 6. Berarti cos alfa plus beta sama dengan cos pi per 6. Cos alfa plus betanya kita jabarin. Cos pi per 6-nya itu adalah setengah akar 3. Kita punya cos alfa kali cos beta, tinggal kita substitusi, kita dapat sin alfa kali sin beta. Terus cos alfa min betanya itu adalah ini, kita substitusi cos alfa kali cos betanya yang udah kita tahu dari soal. Terus kita substitusi sin alfa kali sin betanya dari yang tadi. Kita dapat ini, tinggal kita operasiin, selesai. Idenya ada di yang paling atas. Ketika A sama dengan B, berarti cos A sama dengan cos B. Jadi kita bisa tambahin cos di kedua belah sisi. Terus harus banyak-banyak latihan soal biar terbiasa dengan rumus-rumus trigonometri.